adik-adik semuanya, selamat datang di ibadah Victory Kids Indonesia. Nah, hari ini pastinya semua udah rapih, udah siap untuk mendengarkan firman hari ini. Tapi sebelum itu, yuk sama-sama kita mau bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih untuk pagi hari ini, kami boleh sehat Tuhan untuk beribadah pagi hari ini. Dan juga Tuhan, terima kasih atas berkat penyertaan-Mu dari malam tadi hingga pagi hari ini Tuhan. Tuhan, sebentar lagi kami mau ibadah, kiranya Kau memberkati dari jaringan kami Tuhan, supaya boleh lancar. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur, haleluya, amin. Selamat memuji Tuhan.
Wah, adik-adik semuanya bersemangat banget nih tadi udah menari dan juga menyanyi untuk Tuhan. Sekarang tiba saatnya kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Yuk kita bersatu dalam doa. Bapak, terima kasih Tuhan, kami sekarang mau mendengarkan firman-Mu. Kiranya Engkau juga memberkati Tuhan setiap kakak Victory Kids yang akan sharing pada pagi hari ini. Dan Tuhan, kami siap untuk mendengarkan firman-Mu. Terima kasih Tuhan Yesus, dan Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Halo adik-adik semuanya, selamat pagi, selamat hari Minggu untuk kita semuanya. Nah, pagi hari ini kakak yakin dan percaya adik-adik yang ada di rumah udah siap dan udah get ready. Hari ini kita mau mendengarkan firman Tuhan. Nah adik-adik, kalau minggu lalu nih ya, selama 1 bulan, 4 minggu berturut-turut kita belajar tentang perkataan. Kita belajar tentang mulut, dimana kita belajar supaya kita menjaga perkataan kita terhadap hal-hal yang jahat. Kita tidak lagi ngomong kotor dan juga kita tidak berkata yang sia-sia. Nah hari ini kita akan belajar tentang mendengar, yaitu temanya adalah dengar asal dengar. Nah apa maksudnya? Coba kita perhatikan di sini. Nah siapa di sini adik-adik yang mempunyai telinga? Coba pegang telinganya. Pasti semuanya ya di sini mempunyai telinga. Ada berapa telinga kita? Tuhan ciptakan ada 2 adik-adik. Terus di sini siapa yang mempunyai mulut? Nah pasti semua juga ada mulutnya ya. Ada berapa Tuhan ciptakan mulut kita? Ada 1 adik-adik. Tapi tahu nggak sih kenapa ya Tuhan itu menciptakan 2 telinga dan 1 mulut? Kira-kira kalian ada yang tahu nggak sih kenapa alasannya? Nah mungkin ada yang tahu tapi ada yang nggak tahu juga. Oleh karena itu pagi hari ini kakak akan kasih tahu nih alasannya. Kenapa sih Tuhan tuh ciptakan kita 2 telinga dan hanya 1 mulut? Ternyata alasannya adalah Tuhan mau supaya kita itu lebih banyak untuk mendengar dibandingkan untuk ngomong. Artinya Tuhan mau kita mikir dulu sebelum ngomong. Karena mulut kita yang cuma 1 ini bisa menyakiti ataupun bisa membangun orang lain adik-adik. Jadi pagi hari ini pesan Tuhan tuh pengen supaya kita tuh lebih banyak untuk mendengar gitu ya. Mendengar apa yang Tuhan sampaikan, mendengar apa yang orang tua kita katakan gitu ya. Supaya apa tujuannya? Supaya untuk membangun hidup kita adik-adik. Nah contohnya misalnya kalau di rumah nih ya, pasti kita sering banget di rumah itu mendengarkan nasihat orang tua nih ya. Misalnya kita lagi sedang melakukan kesalahan nih ya. Kita nggak belajar selama 1 minggu, kita males banget belajar, bahkan mungkin nggak ngerjain PR. Seharian kerjaannya ngapain? Main game, nonton YouTube adik-adik. Kira-kira apa yang akan orang tua kalian lakukan? Pasti kakak percaya di sini nggak ada orang tuanya yang cuma diemin kalian ketika lihat kalian main HP seharian. Pasti di sini kalian akan diberi nasihat atau bahkan mungkin diomelin kali ya. Nah, tapi ternyata nasihat ini berguna nggak buat kalian? Pasti berguna dong ya. Kenapa? Artinya kalau kalian masih dinasehati oleh orang tua kalian tandanya masih sayang dengan kalian. Tapi nih ya, terkadang kita sebagai anak-anak, bahkan kakak juga pernah gitu ya, ngedumel nih ya kalau dinasehatin, kita ngerasa paling bener. Kita ngerasa kayak, apa sih mama tuh so tau banget, apa sih papa nggak tahu apa-apa gitu ya. Aku mau hidup semau aku mau main game, terus aku tuh males belajar. Nah, di sini kita harus perhatikan. Kita harus memperhatikan siapa yang kita dengar. Orang tua kita menasihati kita, apakah benar yang dikatakan mereka? Pastinya benar. Nggak ada orang tua yang menasihati anaknya untuk membawa ke dalam kejahatan adik-adik. Pasti orang tua kita memberikan nasihat supaya kita hidup lebih baik. Jadi selama di rumah, kita belajar nih untuk mendengarkan nasihat orang tua. Tapi apakah kita mau mendengarkannya dengan baik atau justru kita malah denial, malah kita nggak mau dengerin, kita hiraukan nasihat orang tua kita. Nah, coba nih ya, kita sama-sama belajar. Kemudian, kalau di sekolah minggu nih ya, mendengarkan firman Tuhan dengan serius. Harusnya kayak gitu ya. Tapi cenderung nih biasanya ketika lagi firman Tuhan disampaikan oleh kakak-kakak sekolah minggunya, pasti akan ada aja yang ngobrol, yang bisik-bisik sama temennya, yang apalagi bercanda main game gitu ya, nggak memperhatikan firman Tuhan dengan serius, dengan sungguh-sungguh. Kira-kira apakah yang akan terjadi nih adik-adik kalau kita tidak mendengarkan firman Tuhan dengan serius? Apakah ada akibatnya? Nah, kita mau cari tahu jawabannya di dalam Alkitab. Kita akan buka di Matius 13 ayat 18 sampai 19.
Karena itu, dengarlah arti perumpamaan penabur itu. Kepada setiap orang yang mendengar firman tentang kerajaan sorga, tetapi tidak mengertinya, datanglah si jahat dan merampas yang ditaburkan dalam hati orang itu. Itulah benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Wah, hari ini kita lihat nih ya, ternyata ketika firman Tuhan ditabur, disampaikan setiap minggunya gitu ya, oleh kakak-kakak sekolah minggu, itu kalau kita tidak mendengarkannya dengan baik, kita tidak memperhatikan dengan serius adik-adik, firman Tuhan yang ditabur tersebut akan apa? Akan diambil, dirampas oleh si jahat. Sama seperti perumpamaan benih yang ditaburkan di pinggir jalan. Misalnya nih contoh kita buang benih di pinggir jalan nih ya, di pinggir jalan nih. Terus kita mau cek keesokan harinya. Aku mau cek benih yang kemarin aku buang masih ada nggak ya? Pasti kakak jamin benihnya udah nggak ada. Udah diambil dimakan burung atau dimakan hewan lainnya gitu ya. Pasti udah hilang. Nah, sama seperti ketika kita mendengarkan firman Tuhan, tapi kita nggak mendengarkannya dengan fokus, kita nggak mendengarkannya dengan sungguh-sungguh, kita asik ngobrol sama teman kanan kiri kita bercanda, bisik-bisik gitu ya. Kita nggak serius ketika mendengarkan firman Tuhan tersebut akan diambil dan dirampas sama si jahat adik-adik. Oleh karena itu, sia-sia dong ya setiap minggu kita datang ke gereja, tapi pas nyampe di gereja ketika dengar firman Tuhan, kita malah nggak dapet apa-apa. Firman Tuhan yang ada, yang udah ditabur sama kakak sekolah minggu, malah diambil sama iblis yang jahat. Kita jadi nggak ngerti apa yang Tuhan sampaikan setiap minggu, dan akibatnya apa? Akibatnya kita pulang dengan tangan kosong, pulang dengan sia-sia. Kita nggak dapet firman Tuhannya. Nah, oleh karena itu pagi hari ini sama-sama kita belajar nih ya, bagaimana sikap kita ketika mendengarkan firman Tuhan. Apakah sikap kita sungguh fokus dan serius gitu ya? Tuhan, hari ini aku mau fokus nih mendengarkan firman-Mu Tuhan. Tolong berkati telingaku, hati dan pikiranku supaya fokus mendengarkan firman-Mu. Atau mungkin ketika hari Minggu nih ya, kita malah, udahlah Tuhan, aku udah tahu nih firman Tuhan yang disampaikan kakak ini. Ini mah aku udah ngerti Tuhan, ini mah gampang banget. Terus kita meremehkan dan kita nggak mendengarkan firman Tuhan. Nah, coba nih ya, hanya kalian yang tahu jawabannya. Gimana sikap kalian ketika mendengarkan firman Tuhan? Oleh karena itu, sepanjang minggu ini, kakak mau kita sama-sama untuk belajar, untuk mendengarkan firman Tuhan dengan serius, dengan tidak ngobrol dan bercanda, tapi kita fokus. Nah, bukan hanya firman Tuhan aja adik-adik, tapi ketika mendengarkan nasihat dari orang tua pun, kita harus dengar dengan serius, kita harus sungguh-sungguh memperhatikan apa yang orang tua kita katakan. Karena bagaimanapun, orang tua kita itu adalah wakil Tuhan adik-adik. Jadi apa yang disampaikan orang tua kita akan mendatangkan kebaikan untuk kita. Jadi adik-adik, yuk sama-sama sepanjang minggu ini kita belajar untuk apa? Untuk mendengar, oke? Jadi jangan cuma dengar asal dengar, tapi kita tidak melakukan, tapi kita benar-benar mau melakukan dan mendengar apa yang firman Tuhan katakan dalam setiap kehidupan kita. Sampai ketemu minggu depan, Tuhan Yesus memberkati. Nah adik-adik gimana nih? Tadi udah denger kan sharing dari Kak Hana kalau kita harus dengar-dengaran dengan serius dengar firman Tuhan dan juga harus taat sama firman Tuhan. Nah, sekarang tiba saatnya kita untuk memberikan persembahan. Adik-adik boleh minta tolong papa mamanya untuk siapkan persembahan. Lalu kita bersatu dalam doa. Tuhan, terima kasih Tuhan, hari ini kami telah belajar Tuhan untuk dengar-dengaran Tuhan. Kiranya Tuhan, kami mau senantiasa untuk dengar-dengaran firman-Mu dan juga dengar-dengaran ke orang tua kami Tuhan. Dan Tuhan, sebentar lagi kami juga memberikan persembahan. Kiranya persembahan kami boleh berkenan di hati-Mu Tuhan. Dan kami akan memberi dengan penuh sukacita. Terima kasih Tuhan Yesus, dan nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Selamat memberi! Adik-adik semuanya, kita telah tiba di penghujung ibadah Victory Kids hari ini. Dan ingat, hari ini kita belajar untuk apa? Mendengar. Jangan menjadi anak Tuhan yang dengar asal dengar tapi tidak memperhatikan dan melakukan dengan baik. Tapi kita sama-sama untuk fokus ketika mendengarkan firman Tuhan dan juga memperhatikan nasihat orang tua. Apa yang orang tua kita katakan, dengan tujuan apa? Dengan tujuan untuk membangun hidup kita, membuat hidup kita lebih baik lagi adik-adik. Oleh karena itu, mari sama-sama kita satu dalam doa.
Tuhan Yesus, terima kasih ya Bapa untuk pagi hari ini. Kami bersyukur Tuhan kalau kami bisa mengikuti ibadah hari ini. Dan biarlah Tuhan Kau memberkati firman Tuhan yang sudah disampaikan hari ini Tuhan. Berikan kami telinga untuk kami boleh lebih banyak mendengar Tuhan tentang kebenaran firman-Mu. Kami mau fokus dan kami mau sungguh-sungguh ketika firman-Mu disampaikan Tuhan oleh kakak-kakak sekolah minggu kami. Kami gak mau sambil ngobrol, gak mau bercanda, tapi kami benar-benar mau fokus Tuhan dan serius Tuhan mendengarkan firman-Mu. Begitupun juga Tuhan ketika mendengarkan nasihat orang tua, kami mau menjadi anak yang taat Tuhan untuk mendengarkan apa yang orang tua kami katakan ya Tuhan. Terima kasih ya Bapa, biar Engkau memberkati setiap kami yang mendengar firman Tuhan hari ini dengan sungguh-sungguh. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Selamat hari Minggu. Tuhan Yesus memberkati.